Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham yang membagi dividen sekitar 20% dalam satu tahun. Nah, menariknya, harga sahamnya sudah bisa dikatakan turun banyak jika dibandingkan dengan awal tahun 2023. Apakah saham ini waktu yang tepat untuk dilakukan pembelian? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat ini kita akan membahas saham ITMG atau PT Indo Tamang Raya Megah. Teman-teman bisa baca di sini bahwa perusahaan didirikan pada tahun 1987 dan bergerak di bidang operasi, pertambangan batubara dan penjualan batubara. Tentu sudah banyak yang tahu tentang saham ini, bukan? Nah, saham ITMG juga sudah pernah dibahas untuk laporan Q3 2022-nya. Teman-teman bisa lihat di sini untuk thumbnail videonya. Dan saat itu, ITMG berada di harga Rp39.750. Nah, kita lihat sekarang isu yang beredar tentang saham ini, di mana pada tanggal 30 Maret 2023 akan diadakan RUPS untuk saham ITMG. Tentunya ada satu wacana juga, yaitu pembahasan untuk dividennya. Selain itu ada isu lain tentang saham batubara, di mana harga batubara acuan pada bulan Februari 2023 ini, teman-teman bisa lihat di sini bahwa terjadi penurunan sebesar 28,16 USD per ton menjadi 277,05 USD per ton jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau Januari 2023. Tentu saja apabila terjadi penurunan seperti ini akan berdampak pada kinerja saham-saham batubara, khususnya untuk pencapaian laba dan penjualannya. Sekarang kita lihat sekilas untuk penjualan batubara ITMG dalam 6 bulan di tahun 2022. Teman-teman bisa lihat bahwa penjualan terbesar ternyata bukan di Indonesia tapi di Tiongkok dengan nominal 2,3, dan di Indonesia juga ada 1,8, begitu juga dengan Jepang yang 1,3. Nah, dengan data ini kita bisa melihat bahwa kontributor terbesar untuk penjualan ITMG ada di 3 negara itu, yaitu Tiongkok, Jepang, dan Indonesia. Kemudian kita lihat sekilas untuk probabilitasnya dalam 10 tahun terakhir. Saham ITMG cenderung mengalami peningkatan pada bulan Mei, di mana punya probabilitas yang mencapai 78%. Bahkan sempat naik 23% di tahun 2022. Sebaliknya, saham ini cenderung mengalami penurunan pada bulan Agustus dan bulan November, di mana probabilitasnya hanya 22% saja. Di bulan Agustus, saham ini pernah turun 22%. Dan di bulan November, saham ini pernah turun 23% di tahun 2019. Oke, sekarang kita bahas untuk laporan keuangan Q4 2022-nya. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa data disajikan dalam ribuan dolar Amerika Serikat, yang mana jumlah asetnya berjumlah 2,6 juta yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya 1,6. Jika kita lihat untuk komposisinya, mayoritas berasal dari saldo kas sebanyak 1,4 juta yang mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan saldo kas bisa dikatakan cukup signifikan. Nah, jika kita membandingkan saldo kas dan jumlah liabilitas perusahaan, bisa dikatakan perusahaan ini punya likuiditas yang sangat baik, di mana saldo kasnya bisa melunasi seluruh hutangnya, baik itu hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Dan jika kita lihat lagi, mayoritas hutang perusahaan berasal dari hutang pajak, yaitu pajak penghasilan badan. Selain itu, ada juga hutang usaha pihak ketiga. Komponen berikutnya yang kita bahas adalah ekuitas. Teman-teman bisa lihat ekuitas perusahaan berjumlah 1,9 yang naik dibandingkan tahun sebelumnya, di mana mayoritas berasal dari laba ditahan sebanyak 1,5 juta, di mana mengalami kenaikan juga dari tahun 2021. Kita masuk kepada laba ruginya, pendapatan bersih naik dari 2 juta menjadi 3,6 juta di tahun 2022 ini. Begitu juga dengan beban pokok penjualannya. Tapi, karena kenaikan pendapatan yang jauh lebih besar dari beban pokok, menyebabkan laba kotornya naik dari 916 menjadi 1,8 juta di tahun 2022 ini. Kita lihat dampaknya sekarang terhadap laba periode berjalan saham ITMG ini. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa labanya naik signifikan dari 475.000 menjadi 1,2 juta di tahun 2022. Kenaikan ini sangat luar biasa, bukan? Poin berikutnya yang akan kita bahas adalah historical EPS. Teman-teman bisa lihat bahwa saham ITMG kinerjanya pernah mengalami penurunan di tahun 2020.
karena sempat mencetak kerugian pada Q4-nya. Tapi setelah tahun 2020, di tahun 2021 dan 2022, saham ini menghasilkan kinerja yang luar biasa, apalagi untuk tahun 2022-nya. Berikutnya dari aspek dividen, teman-teman bisa lihat bahwa ITMG merupakan salah satu saham yang konsisten membagi dividen, di mana dividen di tahun 2020 dibagi pada bulan keempat dan bulan ke-11. Jika di total dividen per share ini dan dibagi dengan harga sahamnya, teman-teman akan memperoleh yield sekitar 19, sekian persen yang bisa kita bulatkan sebanyak 20%. Nah, kemudian kita bahas untuk valuasi PER-nya 2,1 dengan PBV 1,3 kali. Yang berarti harga 36.000 ini sudah lebih mahal dari modal perumbarnya yang hanya berjumlah 27 ribuan. Untuk NPM 33 dengan ROE 61%, rasio keuangan yang sangat luar biasa bagusnya. Dan DER-nya juga sangat rendah, seperti yang tadi kita bahas, saldo kasnya jauh lebih besar dari hutangnya, dan ini juga sangat luar biasa. Nah, ini merupakan perbandingan harga saham ITMG untuk Q3 dan Q4 saat video ini dibuat, di mana harga sahamnya turun dari 39.000 turun menjadi 36.000 saat Q4. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa dulunya saham ini pernah naik hingga 45.000. Tapi ingat juga, dalam 5 tahun terakhir pernah juga di angka 5.650, sehingga hal ini juga harus dipertimbangkan saat teman-teman mengambil keputusan. Berikutnya kita bahas dari historical PBV. Rata-rata PBV saham ini dalam 3 tahun terakhir adalah 1,3 kali. Dan saat video ini dibuat, bisa dikatakan harganya berada di rata-rata PBV-nya. Dulunya sempat naik hingga menyentuh PBV di atas 3 kali, tapi pernah juga turun mendekati PBV 1 kali. Demikianlah pembahasan saham ITMG. Selalu ingat bahwa pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, segala kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Profit kamu nikmati sendiri, begitu juga dengan rugi yang kamu tanggung sendiri. Disclaimer on selalu berlaku. Sebagai informasi, apabila kamu tertarik mempelajari analisa laporan keuangan dengan lebih detail, mungkin ebook cara cepat analisa laporan keuangan ini bisa membantu. Di sini banyak pembahasan yang disajikan point by point, mulai dari saldo kas hingga ke analisa arus kas, dan ada bonus juga file Excel yang berfungsi sebagai fitur screening laporan keuangan secara otomatis yang diharapkan bisa mempermudah kamu dalam melakukan analisa. Apabila tertarik melakukan pembelian ebook baca saham, silahkan chat saja di nomor WA yang tercantum ini. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.